A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Najm ayat 45 sampai ayat 62. Wa annahu, dan sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqaz zawjaini, telah menciptakan dua pasangan, az-zakaru, laki-laki, wal unsa, dan wanita. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Nabi Adam dengan Siti Hawa, dilanjutkan terus berada berpasangan-pasangan itu. Jadi nggak ada yang sendirian seperti Nabi Adam dulu kan, ya. Kemudian min nutfatin ijatumna, dari air sperma, air mani apabila dipancarkan, tumna. Jadi Allah menciptakan ini tentang asal muasal manusia, sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah, ya ayat soal insan itroqa, sudah apakah manusia menduga ia dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawabkannya. Alam yakun mati min manin yumna, bukankah dia dahulu setetes air mani, sperma yang ditumpahkan ke dalam rahim. Sumakana alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian sperma itu menjadi alaqah, segumpal darah. Wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, Allah menciptakan dan menyempurnakan dan menjadikannya dari sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadir ala ayyuhil mauta, bukankah Allah melakukan itu, dan begitu juga Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia. Jadi ayat ini menjelaskan 45 dan 46 tentang manusia. Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan, kemudian di pasangan itu laki perempuan menikah, lalu berkembang biak dari setetes air yang hina, itu air sperma. Ya. Wa anna alaina nas'atal ukhra, dan sesungguhnya atasnya kepada Allah nas'atal ukhra, penciptaan yang lain. Artinya setelah kita meninggal nanti akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, alhamdulillah, ayat ke-47 ini, bagaimana Allah menciptakan manusia yang utuh dari sperma, segumpal darah, daging, tulang-tulang, kemudian hidup, kemudian mati, lalu dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali setelah alam semesta ini kiamat, namanya kebangkitan. Nah, itu dalam ayat 47. Nas'atal ukhra, nas'atal ukhra artinya penciptaan yang pertama. Jadi ya, dijelaskan dalam tafsir Jalalain, ketika Allah mematikan manusia kemudian menghidupkan kembali, ya, seperti awal gitu penciptaannya. Artinya sangat mudah bagi Allah karena bahannya sudah ada, lebih mudah lagi. Ya, kan orang-orang kafir waktu itu tidak percaya proses kebangkitan ini. Kalau manusia mati aja udah selesai. Ya, ini penjelasannya. Jadi ketika kita nanti akan dibangkitkan kembali. Wa annahu wa aqna, dan sesungguhnya Dia Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Maka kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya seseorang ini diberikan kekayaan, diberikan kecukupan bagi hambanya yang Allah kehendaki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang memiliki harta yang banyak, ada yang
susah. Itu adalah kekuasaan Allah. Jadi aqna wa aqna, kekayaan dan kecukupan. Dialah Allah yang memberikan kekayaan dan dialah Allah yang memberikan kecukupan. Orang yang kaya itu adalah orang yang cukup, ya. Orang yang kaya adalah orang yang cukup. Orang yang cukup itulah orang yang kaya. Kalau orang masih kurang berarti dia miskin. Makanya pada hakikatnya yang maha kaya itu hanya Allah. Kita tuh nggak punya apa-apa. Ya, dari ketidak ada menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Ya kan? Jadi aqna wa aqna. Allah yang mengayakan, memberikan kekayaan, wa aqna, dan memberikan kecukupan. Ya, artinya adalah Allah memberikan harta, ya, emas, berlian, uang, dan memberikan kecukupan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Wa annahu, dan dialah Allah, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, Rabbul Syi'ra, Tuhan yang menciptakan bintang Syi'ra. Bintang Syi'ra. Jadi di zaman dulu ada, di zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang menyembah bintang. Nama bintangnya namanya Asy-Syi'ra. Nama bintang. Makanya di ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah lah yang Tuhan yang memiliki bintang Syi'ra. Ya, orang-orang jahiliyah itu orang menyembah namanya bintang Syi'ra. Ya, atau dalam penjelasan lain tafsir namanya Mirza Mulzauza, yang disembah oleh orang-orang Baduy jahiliyah. Jadi orang-orang Baduy jahiliyah itu menyembahnya, ya, bintang namanya Syi'ra, atau namanya Mirza Mulzauza, bintang Venus. Suku Khuzarah, ya, dalam penjelasan tafsir suku Khuzarah zaman jahiliyah, ya, Tuhannya adalah bintang Syi'ra. Maka di sini ayat ini sangat jelas Allah lah yang menciptakan. Masa yang diciptakan dia disembah? Allah lah yang menciptakan bintang Syi'ra itu. Wa annahu ahlaka adanil ula, dan sesungguhnya dia Allah yang telah membinasakan kaum Ad. Kaum Ad, Allah telah membinasakan kaum Ad. Siapa itu kaum Ad? Kaum Ad itu adalah kaumnya kaum Saleh, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ya, kaum Ad namanya. Kaum Ad. Ya, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ya. Dalam penjelasan lain dalam surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram. Kaum Ad ini kuat-kuat sampai mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang belum pernah terjadi waktu itu. Jadi kaum Ad ini saking hebatnya, dengan alat sederhana ketika itu, gunung jadi rumah, jadi hotel, jadi perkampungan, perkotaan itu dari gunung. Jadi gunung batu itu dipahat sedemikian rupa jadi rumah, jadi perkampungan gitu. Itulah saking hebatnya dia. Pada saat itu teknologi, dan sekarang bisa disaksikan kan? Masih ada peninggalannya. Itu kaum Ad. Kaum Ad, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Dengan cara apa Allah membinasakan kaum Ad ini? Dalam surah Al-Haqqah, birihin sorsorin atiyah sara alaihim sabalayalin wa samanati ayyamin husuma, dengan angin yang sangat dingin, angin dingin yang sangat kencang yang menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari secara terus menerus, nggak ada henti-hentinya. Jadi angin bukan sekedar angin, angin 7 malam 8 hari, setiap anginnya dingin, mematikan. Jadi kalau kena angin itu orang mati. Itu kaum Ad. Padahal dia kaum yang kekar, yang gagah.
tapi Allah binasakan dengan angin. Ya. Wa samuda fama abqa, dan kaum Samud yang mereka tidak meninggalkan seorang pun. Jadi kaum Samud ini kaum yang Allah hancurkan, semuanya mati, nggak ada yang tersisa. Tidak ada abqa, itu artinya tidak ada satu pun tersisa, semuanya mati. Ya, semuanya mati. Kaum Samud. Ya, kaum Samud ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yang mereka tidak mau menyembah Allah. Kaum Samud, ya, Allah hancurkan dan semuanya mati, nggak ada yang hidup. Wa qaumun Nuhin min qablu, dan sebelumnya kaum Nabi Nuh. Sebelum kaum Ad, kaum Samud ini kaum Nabi Nuh. Kita tahu kaum Nabi Nuh dengan banjir yang luar biasa, semuanya mati, ya, kecuali yang ikut dengan Nabi Nuh. Yang ikut ikut naik kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam sebuah kisah, ya, dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh ini berdakwah, ya, lebih dari 1900 tahun. Bukan 1-2 tahun, 900 tahun dakwahnya. Tapi umatnya sedikit banget. Termasuk anaknya nggak mau masuk Islam, nggak mau beribadah kepada Allah. Jadi anaknya sama dengan kaum Nuh, menyembah patung. Lalu Allah perintahkan untuk membuat kapal. Sebelum membuat kapal, ya, Nabi Nuh ini menanam pohon sampai berapa tahun, puluh tahun, baru pohon ini ditebang, dijadikan kapal. Ya, nah, orang-orang kaumnya ini mengatakan Nuh itu gila. Nuh itu majnun, gila. Masa membuat kapal jauh dari danau, kali, sungai, atau laut, jauh-jauh dari itu. Kok kenapa di padang pasir yang jauh dari mana-mana kok membuat kapal? Gila. Akhirnya kaum Nabi Nuh ini membuang air BAB itu di kapal yang dibuat. Udah jadi kapal, udah bagus. Pada BAB di situ semuanya. Apa yang terjadi? Ada penyakit, ya, mungkin penyakit macam-macam lah. Penyakit macam-macam yang tidak sembuh. Penyakit gatal, penyakit apa gitu kan. Nah, kemudian suatu saat ada yang BAB di situ, jatuh, kepleset. Dia sakit, badannya gatal. Jatuh kena kotoran yang ada di kapal itu. Sembuh. Dia cerita kemana-mana. Kok kamu kenapa sembuh? Ini lewat kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Akhirnya berlomba-lomba tuh orang-orang yang sakit semuanya ngambil kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh untuk mengobati penyakitnya. Sampai dikerik-kerikin sampai bersih lagi itu. Ya Allah, luar biasa. Sampai begitu. Ada yang bawa baskom, ada yang bawa ember, ngambil kotorannya supaya sembuh, Pak. Ya Allah, itulah karunia Allah kan. Kemudian diperintahkan semuanya berpasang-pasangan, binatang berpasang-pasangan. Jadi ada berapa dak itu? Ada untuk binatang, ada untuk manusia, gitu ya, yang beriman. Yang tidak beriman tidak mau. Seperti anaknya sendiri, Azar itu nggak mau dia. Ketika diajak, ketika banjir sudah mulai naik air itu, nggak mau. Saya akan selamat, ya, dengan naik gunung ini. Nggak mungkin ini sampai ke gunung air. Padahal gunung aja sampai kelelep. Ya, itulah, ya, kisah Nabi Nuh ini luar biasa, ya. Ya, kemudian kaum Nabi Nuh Allah hancurkan, Allah binasakan. Innahum kanu hum azlam Allah. Sesungguhnya mereka ini adalah kaum Nabi Nuh ini azlama, orang yang paling zalim, wa atgha, dan orang yang paling durhaka. Lebih zalim dan lebih durhaka. Ya. Dalam tafsir Jalalain diceritakan, ya, 1000 tahun kurang 50 tahun, ada 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Allah. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, Nabi Nuh, bahkan mereka memukulinya,
Memukulnya apa? Jadi kalau Nabi Nuh berdakwah ini, mereka memukulnya. Ya. Na'udzubillah. Makanya disebut azlama wa adgha. Orang yang paling zalim, orang yang paling durhaka pada Allah. Wal mu'tafikata ahwa. Ini berisik banget ini ya. Dan Mu'tafikah. Mu'tafikah ini adalah nama negerinya kaum Nabi Lut. Mu'tafikah. Ahwa telah Allah jatuhkan dari langit. Jadi Mu'tafikah adalah sebuah negeri, sebuah tempat kaum Nabi Lut. Ya, Mu'tafikah. Qura qaumul Lutin. Jadi kota-kota tempat tinggal kaum Nabi Lut. Kita tahu dalam ayat lain Nabi Lut ini punya kaum yang udah durhaka, maksiat kepada Allah, lalu melakukan maksiatnya luar biasa, yaitu sesuatu yang belum pernah terjadi. Apa itu? Yaitu homoseksual. Laki-laki senang dengan laki-laki. Itu kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah penduduknya itu sekitar 4 juta orang. Berarti udah banyak juga ya, 4 juta orang yang mereka itu tinggal di Mu'tafikah. Lalu bagaimana cara Allah menghancurkan kaum Nabi Lut? Nah, ini penjelasannya. Bagussaha ma gussa. Allah menimbunnya negeri itu, magosa, dengan batu-batu yang menimbun. Jadi luar biasa nih. Saking kaum Nabi Lut ini Allah timbunkan dengan cara yaitu ya, ini kota-kota kaum Nabi Lut ini dibalik gitu, kayak semacam orang misalnya istri kita lagi bikin gorengan dibalik gitu ya, tempe dibalik gitu gimana. Nah itu kota itu dibalik yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, saking luar biasa kehancurannya ya. Oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, malaikat Jibril membalik kota itu, dibalikin gitu ya Allah. Bukan hanya itu, Allah turunkan apa ya, magosa ya, yaitu Allah timpakan batu-batu yang menimpa semua orang kaum Nabi Lut alaihissalam. Jalna aliyaha safilah wa amtuna alaihi jaratan min sijil. Kami jadikan kaum Nabi Lut tuh yang di atas sama di bawah, dan kami hujani mereka dari batu, dari tanah yang terbakar. Jadi saking dahsyatnya apa-apa yang terjadi. Semakin satu ya, berisik nih. Jadi kaum Nabi Lut tuh caranya begitu sampai balik ya. Oh ini yang di situ matiin kali ya. Maaf ya Bang. Ya Allah. Balik. Yang atas. Iya, berisik. Jadi fagossaha ma gossa. Jadi bukan hanya dibalikan, tapi juga ditimpakan. Timpakan dengan apa? Seperti Abraha tuh. Abraha itu kan dengan pasukan gajah menyerang Ka'bah. Allah timpakan min sijil, dari batu, dari neraka. Nah itu. Nah kaumnya Nabi Lut ini seperti ini. Ya, pagosa, magosa. Ini luar biasa ya. Allahu Akbar. Dan jumlah mereka ada sekitar 4 juta orang. 4 juta orang. Jadi ada 4 juta orang kaum Nabi Lut yang Allah hancurkan itu. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka manakah nikmat dari Allah Tuhanmu yang kamu ragukan? Kalau dalam surah Ar-Rahman kan fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Kalau di sini fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka terhadap nikmat
Tuhanmu manakah yang kamu ragu-ragu, ya, yang kamu ragukan, ya, kepada kepada semuanya. Kenapa bisa Allah hancurkan begitu dahsyatnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan kaum Lut? Ya, karena mereka semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza nazirun minan nuzul ula. Inilah Nabi Muhammad SAW, nazir, sebagai pemberi peringatan, minan nuzur, dari para pemberi peringatan ula yang dahulu. Jadi Allah menjelaskan di ayat ini tentang Nabi Muhammad SAW sama dengan nabi-nabi yang lain, dengan Nabi Soleh, dengan Nabi Hud, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Lut, menyampaikan, ya, dakwah risalah. Nazirun minazuzur, memberikan peringatan. Orang yang taat mendapatkan kebahagiaan, orang maksiat mendapatkan sengsaraan. Ya, azifatil azifah, telah dekat hari kiamat. Azifatil azifah, ya, kiamat semakin dekat. Nah gitu kira-kira. Azifatil azifah, tiba waktunya nanti akan terjadi hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kasifah, tidak ada seorang pun ketika hari kiamat selain Allah kasifah, sebagai pengungkap, penyingkap, ya, hanya Allah yang berkuasa pada hari kiamat. Selain Allah tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, ya, tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Jadi nggak ada yang tahu, Pak. Seperti dalam hadis tuh, dalam hadis Arba'in, ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kapan terjadi kiamat? Malaikat Jibril bertanya, yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Karena kiamat itu hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Ya. Ya. Makanya dengan seperti ini kita harus meyakini, jangan sampai ragu-ragu lagi. Apa min hajal hadisi ta'jabun? Maka apakah terhadap pemberitahuan atau kabar dari Allah melalui Al-Qur'an ta'jabun, kalian merasa heran, takjub, atau kalian mendustakannya? Ya, makanya Rasulullah SAW menjelaskan, masali wa masusa'ah kahataini, perumpamaan aku dengan hari kiamat seperti kedua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya kapan terjadinya waktu kiamat. Ya kan? Itu dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu nanti akan heran ketika Allah menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Apa min hajal hadisi ta'jabun, mereka merasa heran. Lalu orang-orang kafir ini mengejek, menghina, memperolok, mendustakan. Nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin. Wa tadhaduka wa la tabkun, kalian mentertawakan dan kalian tidak mendengarkan, ya, kalian menangis nanti. Jadi orang-orang kafir ketika mendengar ayat kiamat itu mengolok-olok, mengejek, menghina, mentertawakan. Nggak mungkin, mustahil, kalau mati ya mati aja, nggak mungkin ini hancur alam semesta ini. Orang kafir begitu, Pak. Orang kafir begitu, ya. Wala tabkun, dan tidak menangis, artinya tidak mendengar janji Allah, tidak mau mendengar apa yang Allah katakan, ancaman terhadap orang-orang yang maksiat, ya. Wa antum samidun, dan kalian semua adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, samidun, yang tidak percaya, lahun ghafilun, orang yang lalai, lengah, yang telah diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu. Samidun, lengah, lalai, ya, samidun. Allah Akbar. Kemudian juga
Di dalam riwayat lain Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan samin itu adalah orang yang sombong, tidak percaya tentang kejadian kiamat. Makanya kenapa dalam hadis Nabi itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi disandingkan terus, karena orang kafir ada dia beriman kepada Allah tapi tidak percaya kepada kiamat, tidak percaya dengan hari akhir. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Nah kan ini ada tandanya kan, as-sajdah. Ya, jadi kita disunahkan sujud tilawah. Baik tadi kita sholat subuh kan, tadi di rakaat pertama kita sujud tilawah. Ya, jadi sujud tilawahnya hukumnya sunnah, jamaah rahimakumullah. Ketika kita membaca Al-Quran ada tandanya tuh kan, biasanya di Al-Quran itu ada tandanya, as-sajdatu, sujud. Baik kita membaca, mendengar di dalam sholat atau di luar sholat. Nah kita nanti insya Allah nanti Ramadan kan baca Al-Quran nih, itu ada tanda-tanda begitu, jangan lupa nggak sujud Pak, usahakan sujud ya. Lagi baca Al-Quran sujud, kecuali memang situasinya tidak mendukung, misalnya lagi baca Al-Quran ketika lagi berdiri ya, lagi naik mobil, naik motor, ya nggak usah kan, diganti. Penggantinya apa? Yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Pengganti sujud tilawah kalau kita kesulitan untuk sujud tilawah. Lagi baca Quran di naik kereta, misalnya naik bis gitu ya kan, pas ada ayat sujud, bacanya ganti gitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kalau bisa 3 kali sebagai pengganti sujud. Tapi kalau kita normal lagi sholat atau di luar sholat, disunahkan sujud. Diceritakan oleh Imam Bukhari bahwa dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat ini, dan semuanya kaum muslimin. Tetapi ternyata bukan kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, manusia, semua ikut sujud ketika Rasulullah sujud. Ya. Kemudian ketika di Mekah Rasulullah membaca ayat ini, maka beliau bersujud, sujudlah semua orang yang di dekatnya. Tetapi Al-Muttalib mengangkat kepala dan dia tidak masuk sujud. Kenapa? Karena Al-Muttalib ini belum masuk Islam. Tapi setelah mendengar ini, akhirnya yang sujud ini pada masuk Islam. Akhirnya mereka sama-sama bersujud ketika membaca ayat ini. Inilah kita disunahkan sujud. Ya, apa kata dalam hadis lain? Ketika kita baca ayat sajadah kita sujud, walakal jannah, bagimu surga. Coba. Jadi kalau orang yang sering sujud tilawah, maka Allah karuniakan surga. Kenapa? Karena setan itu disuruh sujud nggak mau sujud. Kita diperintahkan sujud. Makanya ketika baca ayat sajadah, usahakan kita sujud. Namanya sujud tilawah. Ya. Apa bacaannya sujud tilawah? Biasanya di Al-Quran tuh di belakang tuh ada. Ya, kalau Bapak hafal lebih bagus baca itu kalau hafal. Tapi kalau tidak hafal nggak apa-apa. Itu sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi, wajahku bersujud, lillazi, kepada Allah zat khalaqahu yang telah menciptakan, wa syaqqa sam'ahu yang telah membuka pendengaran, wa basara dan penglihatan, bihauli wa quwwati dengan daya dan kekuatan Allah. Fatabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, zat yang pencipta yang terbaik dalam penciptaannya. Ini kalau nggak hafal Ustaz, ya samain aja dengan sujud kita sholat ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga nggak apa-apa kalau belum hafal. Memang jarang-jarang kita amalin ya, tapi mudah-mudahan ketika kita baca ini kita amalin ya. Apalagi kita bisa menghatamkan Quran berkali-kali kan kalau Ramadan kan, jangan lupa ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai surah An-Najm.